dalam kajian fikih ya tentang sholat. Bapak pilih saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa ahli wafa. Amma ba'd. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Wa qala aidan man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan berjuta nikmatnya kepada hamba-hambanya sehingga kita senantiasa digerakkan hatinya, digerakkan langkahnya untuk menghadiri majlis-majlis ilmunya. Salawat serta salam juga semoga senantiasa tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita sebagai umat mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar ibu-ibu jemaah Masjid Al-Furqan? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Semoga sehat-sehat semuanya. Yang sedang dalam keadaan sakit atau kurang baik, kita doakan ya, semoga Allah sehatkan, Allah mudahkan segala urusannya. Yang sedang terlilit hutang, semoga segera ya bisa lunasi hutang-hutangnya. Alhamdulillah, kita semua senantiasa ya digerakkan oleh Allah untuk berada di dalam kebaikan. Dalam sebuah tulisan diriwayatkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Barang siapa yang Allah inginkan ia dan berada dalam kebaikan, maka ia akan dipahamkan agama atau ilmu agama. Insyaallah kita semua, ibu-ibu semua nih, selalu Allah ingin kita berada di dalam kebaikan sehingga rajin datang ke majlis, sehingga hatinya itu selalu terpaut ke majlis-majlis ilmu. Tentunya kan kita itu mempelajari ilmu agama salah satunya dengan mendatangi majlis ya, dengan belajar ke guru dan sebagainya. Dan insya Allah semoga kita selalu Allah bimbing kita berada di jalan kebaikan. Amin Allahumma amin. Insya Allah pada kali ini kita akan melanjutkan hadis-hadis masih di bab sholat, tapi pembahasan tentang bab sholat jamaah dan imamah. Imamah itu tentang imam dan makmum ya. Kalau misalkan ada yang bertanya, Ustazah kenapa sih kok nggak selesai-selesai bab sholat? Ya memang karena pembahasan bab sholat itu lumayan
panjang ya. Misalnya ada buku bab sholat itu segini tebalnya. Ini kalau hadis-hadisnya saja kan mungkin pendek-pendek ya, tapi kan kalau penjelasannya dipelajari lagi gitu, itu tuh bisa berbab-bab atau bisa tebal sekali. Dan memang kalau menuntut ilmu itu harus apa Bu? Harus sabar, istiqomah, harus waktu yang panjang. Pernah dengar nggak nazom atau syair yang ala-ala analul ilmah? Jadi ada sebuah nazom atau syair tentang adab menuntut ilmu ya yang disarikan dari kitab Ta'lim Muta'alim. Judulnya itu nazom alala tanalul ilma yang berbunyi alala tanalul ilma illa bisittatin. Ingatlah, kalian itu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Apa sajakah itu? Sa'undika an majmu'iha bibayanin. Aku akan memberitahumu tentang kumpulannya dengan penjelasan. Jadi kan orang-orang Arab zaman dahulu itu ya, atau misalkan para ulama zaman dahulu itu, jika mengungkapkan ilmu atau sesuatu itu dengan syair-syair, dengan kata-kata yang indah gitu. Nah ini menjelaskan tentang kalian itu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara ini. Yaitu apa saja? Zakaun. Yang pertama adalah dengan kecerdasan. Jadi 6 perkara ya atau adab seorang penuntut ilmu. Salah satunya adalah yang pertama dengan kecerdasan. Yang kedua dengan hirsun. Zakaun wa hirsun. Semangat. Nah, insya Allah ya ibu-ibu semua di sininya semangat semua. Kecerdasan, kesemangatan. Yang ketiga apa? Wastibarun dan kesabaran. Sabar nggak Bu? Dari bulan lalu kita masih di bab sholat aja. Bahkan udah 2 atau 3 bulan ya kita belum selesai bab sholat. Sabar nggak? Sabar insya Allah ya. Ada kan yang nggak tahu sadar. Udah sih lanjut aja ke bab selanjutnya, bab zakat ya atau bab haji atau bab apa. Kok bab sholat aja nggak selesai. Berarti dia tidak sabar. Ulama zaman dahulu aja perlu waktu bertahun-tahun hanya untuk membahas satu ilmu. Apalagi kita ya. Zakaun, wahirsun, wastibarun, kecerdasan, kesemangatan, kesabaran, wabulghotun dan biaya. Menuntut ilmu itu perlu biaya nggak Bu? Perlu. Anak kita aja berangkat sekolah dari rumah ke sekolahnya perlu ongkos. Nggak usah nggak perlu ongkos jalan kaki. Tetap aja kan ada biaya bawa biaya bayar sekolah ya. Jadi menuntut ilmu itu harus ada biaya. Apalagi yang menuntut ilmunya misalnya sampai jauh keluar daerah, keluar kota, tentunya biayanya lebih banyak lagi. Selanjutnya adalah wa irsyadu ustadzin dan petunjuk ustadz. Maksudnya apa ya? Maksudnya ketika menuntut ilmu itu harus ada gurunya. Gak bisa kita menuntut ilmu sendiri atau hanya membaca dari buku. Kita perlu petunjuk dari guru, dari ustadz yang membimbing kita. Yang terakhir adalah waqulu az-zaman. Waktu yang lama. Bisa nggak kita menuntut ilmu dalam waktu singkat? Mungkin bisa, tapi tidak akan maksimal ya, karena menuntut ilmu itu sejatinya memerlukan waktu yang lama. Iya, tidak ada yang instan ya. Bikin mie instan aja perlu waktu, apalagi menuntut ilmu. Karena ada ya di sebuah majelis saya itu pernah membahas tentang satu pembahasan. Dalam satu pertemuan itu belum selesai satu pembahasan, lalu Ustazah bisa nggak dipercepat gitu, jangan lama-lama. Terus kan saya bilang itu dulu saya aja ketika kuliah di Mesir membahas satu kaidah itu perlu berbulan-bulan, perlu bertahun-tahun gitu. Terus dijawab lagi, ya Ustazah tapi kita kan bukan di kuliah, kita kan lagi pengajian, jadi pengennya itu yang cepat gitu, yang ringkas. Oh baiklah kata saya. Baiklah saya singkat-singkat, saya ringkas-ringkas saja, satu pertengahan selesai satu bab gitu. Alhamdulillah ibu-ibu jamaah di sini semuanya sabar-sabar ya, semuanya rajin dan nggak protes kalau misalnya lama banget ini nggak selesai bab sholat.
insya Allah semuanya mendapatkan keberkahan dari ilmu ya, karena wastibarun, rasa sabar, dan juga tahan atas lamanya atau waktu yang lama dalam menuntut ilmu. Jadi tidak lupa saya ingatkan, sabar ya Bu kalau menuntut ilmu, kalau misalnya lama atau kalau misalnya kita perlu kesabaran, namanya juga menuntut ilmu. Enggak instan ya, instan aja perlu waktu, perlu proses, apalagi menuntut ilmu. Itu ya sebagian dari adab menuntut ilmu yang terangkum di syair ala tanalul ilma. Tidaklah kalian mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Apa saja? Yang pertama adalah zakaun, kecerdasan, wahirsun, kesemangatan, wastibarun, kesabaran, wabulghotun, biaya, wa irsyadu ustadzin, petunjuk dari ustadz, wakulu zamanin, dan waktu yang panjang, yang lama ya. Karena kan sekarang tuh generasi yang serba instan ya, pengennya tuh cepet-cepet, pengennya tuh segala sesuatu itu instan gitu. Nah, tapi tidak halnya dengan menuntut ilmu. Anak SD saja menuntut ilmu berapa tahun di SD? 6 tahun, lama kan? SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Coba berapa lama hidup kita dihabiskan untuk menuntut ilmu yang formalnya? Belasan tahun kan? Berarti kan perlu waktu yang lama ya. Tapi kan misalnya ini bukan sekolah, ini menuntut ilmu agama. Apalagi menuntut ilmu agama, menuntut ilmu di sekolah yang umum saja perlu waktu yang lama, apalagi ilmu agama. Jadi harap bersabar, harap jangan cepat-cepat selesai kalau memang pembahasannya belum tuntas ya. Langsung saja, sebelumnya seperti biasa mari kita membaca suratul Fatihah. Untuk guru-guru kita yang telah mengajari kita ilmu agama, ilmu pengetahuan, untuk orang tua kita tentunya juga, dan untuk semua orang yang berjasa di dalam hidup kita yang mengajarkan kita, dan juga khususnya untuk penulis kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Al-Imam Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, yang kitabnya sedang kita bahas sekarang. Ala hari ini ya waktu dunia asrah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung saja kita lanjutkan hadis-hadis pembahasan tentang bab sholat berjamaah dan imamah. Imamah di sini maksudnya tentang imam dan makmum. Karena hadisnya masih agak lumayan banyak ya, insya Allah saya ringkas-ringkas saja, enggak terlalu detail ya satu persatu. Insya Allah biar kita pertemuan ini menyelesaikan bab ini. Namun sebelumnya mohon maaf ada koreksi di pertemuan sebelumnya. Di bulan lalu kan saya menjelaskan kalau ketika tasmi' sami Allahu liman hamidah kita sebagai makmum tidak perlu membaca ya. Itu di madhab yang lain ya. Kalau di madhab Syafi'i tetap membaca ya, tetap membaca tasmi'. Tapi karena memang tasmi' itu kan bukan rukun ya, walaupun sebenarnya tidak dibaca pun itu tidak membatalkan sholat. Memang ada ikhtilaf ulama di situ. Itu sedikit koreksinya. Langsung saja masuk ke hadis yang selanjutnya, yang ada nomornya nggak di situ Bu, di kertasnya? Nggak ada ya. Hadis yang halaman halaman 3 ya. Itu kan tentang kewajiban mengikuti imam dalam sholat. Hadis yang pertama udah kita baca kemarin.
Hadis yang kedua yang an Abi Sa'id Al-Khudri. Nah, bismillahirrahmanirrahim, ada yang membaca an Abi Sa'id Al-Khudri yang di bawahnya, hadis nomor 2 di halaman ketiga. Ya, ayo siapa yang membaca silahkan. Wan Abi Sa'idin Al-Khudri billahi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ro'a fi ashabihi aku faqaddamu fantamu bihi walayyatamma lakum malikum rawahu Muslim. Artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabatnya mundur ke belakang. Maka beliau bersabda, "Majulah kalian dan ikutilah aku, dan hendaknya orang-orang di belakangmu mengikuti kalian." Riwayat Muslim. Ya, terima kasih Bu sudah membacakan. Barakallahu fiikum. Jadi dari hadis ini apa yang bisa kita ambil faidahnya? Kalau di hadis sebelumnya kan tentang ketika imam melakukan sesuatu maka kita lakukan yang apa imam kerjakan ya. Kadang tuh ibu pernah lihat gak anak kecil, dia itu gak ngikutin imam tapi gerak sendiri. Atau ada makmum yang ketika dia masbuk, misalkan masbuknya 1 rakaat, ketinggalan 1 rakaat, dia itu buru-buru nyelesain 1 rakaat biar ikut sama imam di rakaat selanjutnya. Boleh gak yang seperti itu? Gak boleh. Jadi kalaupun ketinggalan ya udah gak apa-apa, nanti sempurnakan setelah salam gitu. Ketika imam ruku ya udah ikut ruku, ketika imam sujud langsung sujud juga. Jangan kita ketinggalannya baru 1 rakaat gitu, saya ikut jadi ikut di imam rakaat kedua. Boleh gak seperti itu? Gak boleh, karena yang namanya makmum itu yang mengikuti imam lagi sujud kita ikut sujud. Kadang tuh ada yang seperti itu, apalagi misalnya anak kecil yang belum ngerti ya. Nah, di hadis ini, kalau yang di hadis selanjutnya itu kan an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabina ta'akhuran. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabatnya itu mundur ke belakang. Jadi lagi salat berjamaah, terus kan pada mundur. Maka beliau bersabda, "Majulah kalian, ayo pada maju gitu, taqaddamu. Dan ikutilah aku." Jadi yang di belakang tuh ayo pada maju dan ikutilah gerakanku, dan hendaknya orang-orang yang di belakangmu mengikuti kalian. Karena apa? Karena orang yang di depan, makmum yang di depan itu kan nanti orang imam yang di belakang, si makmum yang di belakang itu ngikutin makmum yang di depan kan. Kita misalkan nggak bisa melihat imam, atau misalkan nggak kedengeran suaranya, kita tahunya pergerakan imam itu dari mana? Dari makmum di depan kita. Nah, maka dari itu kata Rasulullah kepada para sahabatnya waktu itu pada mundur, ayo pada maju gitu. Majulah kalian karena sesungguhnya makmum yang di bagian belakang itu nanti akan melihat gerakan kalian. Zaman dahulu ada mikrofon nggak? Belum ada. Lalu kalau misalkan jamaah, para sahabat yang berjamaah berada di barisan belakang, enggak mendengar suara Rasul sebagai imam, dari mana mereka tahu pergerakan imam? Dari makmum yang di depannya. Makmum yang di belakang mengikuti makmum yang sebelumnya lagi ngikutin yang sebelumnya sampai ke imam. Nah, itulah yang dimaksud dengan dari hadis ini. Nah, hadis selanjutnya tentang sholat sunnah itu lebih utama dilakukan di mana? Rumah apa di masjid? Kenapa di rumah? Biar apa? Biar rumahnya disolati. Iya benar. Salah satu ya
keutamaan gitu. Maksudnya itu salah satu manfaat kenapa sih lebih dianjurkan, lebih afdol sholat sunnah itu di rumah, biar rumah kita itu menjadi lebih berkah dengan kita banyak sholat di dalamnya. Itu manfaat yang pertama. Yang kedua, kenapa sholat sunnah lebih dianjurkan di rumah daripada di masjid? Biar nggak ada riya di hati kita. Ya enggak? Kadang kita ya ujuk-ujuk datang, terus sholat sunnah. Jadi banyak orang merasa diperhatiin nggak sama orang-orang? Kadang ada ngerasa saya kayak diperhatiin, dibagus-bagusin sholatnya, misalkan, dilama-lamain. Jadi saya nih sholat sunnah. Kan ada ya, terbetik pasti ada aja sedikit rasa kayak gitu. Itulah kenapa alasannya sholat sunnah itu lebih baik dilakukan di rumah. Walaupun ya kalau misalnya ustazah nggak sempet di rumah keburu ini gitu, ya nggak apa-apa di masjid gitu. Cuma ini kan ada hadis tentang kenapa sholat sunnah itu lebih baik dilakukan di rumah, karena ya salah satunya biar rumah kita itu lebih berkah dengan kita perbanyak sholat di dalamnya, dan juga menghindari rasa riya, rasa takabur, rasa ingin dilihat oleh orang karena kita melakukan ibadah. Kita baca hadisnya ya. An Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujrah bi khasafah wa shalla fiha. Fattaba'a ilaihi rijalun waja'u yusalluna bi sholatihi al-hadis wa fihi afdalu sholatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah, muttafaqun alaih. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat bilik dari tikar lalu beliau sholat di dalamnya. Jadi itu pada suatu hari di sebelah Masjid Nabawi, Rasulullah tuh kayak bikin kayak tenda-tendaan gitu, atau kayak bilik. Bilik itu apa? Kamar yang terbuat kayak dari semacam tikar, atau mungkin kalau zaman sekarang terpal kali ya, yang semacam itu di sebelah Masjid Nabawi untuk beliau tuh sholat sunnah di dalamnya. Nah, lalu orang-orang itu pada ngikut gitu, orang-orang mengetahuinya dan mereka datang untuk sholat bersama beliau. Hadis dan di dalamnya disebutkan sebaik-baik sholat seseorang itu di rumahnya kecuali sholat fardu. Kalau sholat fardu kan memang lebih baik di masjid, tapi kalau sunnah memang lebih baiknya di rumah. Itu ya faidah atau apa yang bisa kita ambil dari hadis ini. Hadis yang selanjutnya adalah tentang larangan memperpanjang bacaan ketika sholat berjamaah. An Jabir radhiyallahu anhu qala shalla Mu'adz bin ashabihi al-isya fatawwala alaihi faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam aturidu an takuna ya Mu'adz fattanan idza amamta an-nas faqra wasyamsi wa duhaha wasabbih bismi rabbikal a'la waqra bismi rabbika wal laili idza yaghsha, muttafaqun alaih wal lafdhu li Muslim. Artinya dari Jabir bin Mu'adz radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Mu'adz pernah sholat Isya bersama para sahabatnya dan dia memperlama sholat itu. Jadi suatu saat sahabat Mu'adz bin Jabal itu pernah sholat bersama para sahabat, tapi sholatnya lama banget, panjang bacaannya. Maka bersabdalah Nabi, dan Rasulullah itu tahu akan hal tersebut, lalu beliau berkata kepada Mu'adz, apakah engkau wahai Mu'adz akan menjadi seorang pemfitnah? Maksudnya pemfitnah di sini itu bukan dalam artian kayak fitnah artian bahasa Indonesia ya, menuduh gitu. Maksudnya itu fitnah dalam arti akan membuat suatu bencana gitu, akan membuat suatu kerusakan. Fitnah yang sesungguhnya dalam bahasa Arab itu kan musibah. Nah, jika engkau mengimami orang-orang, kata Rasulullah, ya Mu'adz, kalau ngimamin orang-orang, kalau kamu jadi imam, maka bacalah apa? Wasyamsi wa duhaha. Kalau wasyamsi wa duhaha pada zaman itu mah surat pendek ya. Bagi kita pendek apa panjang? Panjang. Kita biasanya pakai apa? Kulhu ustazah. Pokoknya 3 kul. Kul Allah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Wasyamsi itu panjang ustazah. Enggak apa. Kata Rasulullah, jangan baca surat yang panjang-panjang, baca aja wasyamsi wa duhaha. Kalau enggak ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Panjang enggak Bu ikra? Panjang. Padahal Rasul itu nyuruh baca surat ini tuh maksudnya surat yang pendek loh. Tapi bagi kita panjang ya.
Masya Allah, apalagi surat yang panjang Al-Baqarah coba. Kalau imamnya baca surat Al-Baqarah kayaknya pada kabur deh jemaahnya. Pengennya yang pendek-pendek aja lah, lebih cepat lebih baik Ustazah katanya. Selain sabbihisma rabbikal a'la gitu, wasyamsi wa duhaha, sabbihisma rabbikal a'la, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, wal laili idza yaghsha. Maksudnya ini bacalah surat-surat pendek ini aja, jangan baca yang panjang-panjang ketika kamu sedang sholat berjamaah. Kenapa coba Bu? Gak boleh memperpanjang bacaan ketika sedang sholat berjamaah. Karena makmumnya siapa tahu ada orang tua. Betul. Karena jamaah kita itu kan berbeda keadaannya. Ada yang sudah tua, nggak bisa berdiri lama. Ada anak kecil yang mungkin kalau kelamaan ya pasti lari kan, ribut. Ada juga mungkin orang yang sedang punya hajat. Mungkin dia itu pengen sholat berjamaah tapi sebenarnya punya harus berangkat kerja cepat-cepat gitu. Nah kalau sholat berjamaahnya lama bisa jadi nanti dia terlambat. Atau mungkin ada orang yang lagi kebelet gitu kan, iya kan? Orang kebelet lagi sholat, terus imamnya lama. Nah kabur dulu, batal aja gitu, nggak boleh. Kita sebagai imam itu harus mengetahui kondisi makmum. Makmum kita kan berbeda kondisinya. Oleh karena itu, gitu, ketika menjadi imam, bacalah bacaan yang pendek-pendek saja. Karena kan untuk memperingan ya keadaan makmum kita yang siapa tahu mempunyai hajat, siapa tahu yang memang kondisinya itu nggak bisa berdiri lama dan sebagainya. Tapi kalau lagi sholat sendiri, maka perpanjanglah, mau 1 jam, mau 2 jam silahkan gitu. Di hadisnya itu, tapi kalau sedang sholat sendiri, maka lakukanlah semaumu gitu. Mau 1 jam bacaannya Al-Baqarah, lanjut Ali Imran silahkan. Tapi kalau lagi sholat berjamaah, usahakan yang apa tadi? Pendek. Yang pendeknya itu surat apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya itu panjang kan. Ada itu pendek loh, Bu. Sabbihisma rabbikal a'la wal laili idza yaghsha. Rasulullah bilangnya itu surat-surat pendek, bagi kita panjang. Ternyata. Ya, apa sih kesenjangan kepanjangan surat ya? Kesenjangan ini. Ya, itu ya hadis tentang larangan memperpanjang bacaan ketika sholat berjamaah, sebab kita tidak tahu kondisi makmum kita seperti apa gitu. Tapi kalau kita kondisinya sholat sendiri, mau memperpanjang sepanjang apapun yang kita mau, silahkan. Hadis yang selanjutnya tentang kisah sholatnya Rasulullah SAW ketika sedang sakit. Ada yang mau baca? Saya izin ya, mau minum dulu ya. Minta tolong dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Aisyah radhiyallahu anha fi qissati shalah. Rasulullah SAW bin nas wa huwa maridun qala wajah hatta tanazza an ayasari abri bakri fakana yusalli bin nas dari sawahu bakri qaliman. Jadi tadi Abu Bakri di salat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaktadi an-nas di salat Abi Bakri muttafaq alaihi. Kisah salatnya Rasulullah SAW sakit dari Aisyah radhiyallahu anhu tentang kisah salat berjamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sakit, Aisyah berkata, beliau datang dan duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Beliau mengimani jamaah dengan duduk, sedang Abu Bakar berdiri. Abu Bakar mengikuti sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang mengikuti sholat Abu Bakar. Muttafaq alaihi. Ya, terima kasih Bu. Barakallahu fiik.
Jadi hadis ini tentang ketika itu Rasulullah SAW itu sedang dalam kondisi sakit dan beliau tetap mengimami. Tapi di sini ada ikhtilaf ulama. Jadi kan saat itu Rasulullah sedang sakit, beliau mengimami sholat, tapi di sebelahnya itu ada sahabat Abu Bakar bin Siddiq. Nah, para ulama itu berbeda pendapat. Yang jadi imam Rasul apa Abu Bakar? Karena Rasul itu dalam kondisi sakit terus mengimami dengan kondisi duduk, dalam keadaan duduk. Nah, jadi ada ikhtilaf ulama. Yang pertama ada yang menyatakan yang jadi imam itu tetap Rasulullah. Abu Bakar di sebelahnya itu sebagai makmum, tapi nanti karena Rasulullah kan dalam kondisi sakit, tentunya suaranya nggak bisa keras. Makanya nanti Abu Bakar yang mengulangi, atau misalkan Allahu Akbar, nanti Abu Bakar yang mengeraskan bacaannya, dan orang-orang di belakangnya jadi ngikut ke Abu Bakar kan, jadi tahu pergerakan imam dan sebagainya. Tapi ada juga yang berpendapat bahwasanya yang jadi imam di sini adalah Abu Bakar gitu. Cuma kalau yang dimaksud ya di hadis ini menurut madzhab Asy-Syafi'iyah di penjelasan ini adalah yang menjadi imam itu adalah Rasulullah SAW. Cuma Abu Bakar bin Siddiq itu nanti sebagai ya tadi, ketika Rasulullah itu kan suaranya lemah dalam kondisi sakit, Abu Bakar yang mengeraskan bacaannya, sehingga makmum di belakangnya, para sahabat yang bermakmum di belakangnya itu ngikuti Abu Bakar, karena Rasulullahnya kan lagi sakit dan dengan kondisi duduk imamnya tuh, mengimaminya tuh. Nah itu ya yang dimaksud di dalam hadis ini tentang Rasulullah mengimami para sahabat dalam kondisi sakit gitu. Nah di hadis selanjutnya nomor berapa ini? Iya boleh, terima kasih. Memperingan sholat jamaah ya sama ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza amma ahadukumun nas falyukhaffif fa inna fihim as-shaghir wal kabir wad dha'if wa dal hajjah fa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa syaa. Ini masih tentang yang memperingan sholat jamaah. Jadi apabila seseorang di antara kamu mengimami orang-orang, maka hendaklah ia memperpendek sholatnya. Jadi dengan bacaan-bacaan yang pendek, contohnya apa? Sabbihis, Iqra, Walaili, iya. Karena sesungguhnya di antara mereka, di antara makmum jamaahnya itu ada yang anak-anak kecil, ada yang orang-orang sepuh, ada yang orang-orang lemah dan mempunyai keperluan. Bila ia sholat sendiri, maka ia boleh sholat sekehendaknya. Fal yusolli kaifa syaa. Itu ya. Hadis yang selanjutnya adalah tentang siapa sih yang berhak menjadi imam. Kita baca hadisnya. Wa an Amrin bin Salamah qala abi ji'tukum min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan qala fa idza hadarat as-shalah falyu'adzin ahadukum wal ya'ummukum aktsarukum qur'anan qala fa nadharu falam yakun ahadun aktsar qur'anan minni faqaddamuni wa ana ibnu sittin aw sab'in sinin. Rawahu Bukhari wa Abu Dawud wa Nasa'i. Dari Amr bin Salamah berkata, ayahku berkata, aku sampaikan sesuatu yang benar-benar dari Rasulullah SAW. Bila waktu sholat telah datang, maka hendaknya seseorang di antara kamu berazan, dan hendaknya orang yang paling banyak menghafal Quran di antara kamu menjadi imam. Jadi ceritanya tuh begini, ada suatu keadaan yang mana orang-orang itu siapa nih yang jadi imam. Lalu ada seorang anak yang usianya itu sekitar 6-7 tahun, namanya itu Amr ya, Amr bin Salamah, itu ternyata hafalannya Qurannya itu lebih banyak, ilmunya tentang Al-Qurannya itu lebih banyak, sehingga ia yang ditunjuk menjadi imam oleh orang-orang di situ. Karena apa? Karena dia yang ilmunya paling banyak tentang Al-Quran. Boleh nggak Bu, anak usia 6 atau 7 tahun menjadi imam sholat? Kenapa belum boleh? Ayo. Kenapa? Nah, kenapa belum balik? Kenapa kalau belum balik nggak boleh jadi imam?
Nah, kalau belum bisa membedakan yang baik dan buruk itu belum mumayyiz. Kalau belum balik itu kan ditandai dengan kalau laki-laki keluarnya sperma ya, mani gitu dengan mimpi basah dan sebagainya. Kalau yang perempuan itu haid kan. Nah, kalau di mazhab Asy-Syafi'i diperbolehkannya seorang anak menjadi imam itu ketika dia sudah mumayyiz. Boleh kalau sudah mumayyiz walaupun belum balik. Karena apa? Karena kan ada anak yang baliknya itu lambat. 15 tahun baru balik, berapa belas tahun baru balik. Tapi kalau dia sudah mumayyiz itu bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana yang buruk, maka dia sudah boleh menjadi imam selama memenuhi syarat-syarat imam. Apa tadi? Dia mengetahui ya tata cara sholat, bacaan Al-Qur'annya, ilmu Al-Qur'annya baik. Nah, maka di kisah ini kan disebutkan ya, ketika mereka itu siapa ini yang jadi imam? Maka Amr bin Ibnu Salamah yang menjadi imam, padahal pada saat itu dia masih 6 atau 7 tahun. Kenapa dia jadi imam? Karena ternyata dia hafalan Al-Qur'annya yang paling banyak di antara orang-orang dewasa di situ, di kaumnya. Nah, maka dari hadis ini diperbolehkan anak yang mumayyiz untuk menjadi imam. Nanti tuh urutannya tuh gini, siapa yang boleh menjadi imam? Kalau ada 2 orang yang sama-sama Al-Qur'annya bagus, bingung nih siapa nih, si A apa si B? Sama, kedua-duanya tuh Al-Qur'annya bagus, tajwidnya bagus, hafalannya bagus. Maka lihatlah siapa yang ilmu tentang hadisnya lebih banyak. Jadi Al-Quran, As-Sunnah. Kalau misalnya ternyata ilmunya tentang hadisnya juga lebih sama, nggak ada yang lebih bagus, maka siapa yang duluan hijrah? Kalau dulu kan mungkin ya kondisinya lebih dulu hijrah. Nah, kalau misalnya sama-sama hijrahnya di waktu yang sama, maka siapa yang lebih dulu masuk Islam? Jadi ada tingkatannya kalau kita bingung. Siapa nih kira-kira yang lebih cocok jadi imam gitu ketika ada sekelompok orang yang ilmunya sama gitu, pengetahuannya sama dan cocok semua jadi imam, maka nanti ada tingkatannya. Ini yang dimaksud dengan dimaksud dari hadis ini ya. Yang selanjutnya, oh ini kan ada lanjutannya, saya malah belum baca yang selanjutnya. Yang mengimami kaum adalah orang yang paling pandai membaca Al-Quran di antara mereka. Jika bacaan mereka sama, maka yang paling banyak mengetahui tentang sunnah di antara mereka. Jika sunnah di antara mereka sama, maka siapa yang lebih dulu berhijrah. Jika dalam hijrah mereka sama, maka siapa yang paling dulu masuk Islam. Dalam suatu riwayat yang paling tua. Nah, selain itu juga siapa yang usianya paling tua. Jadi tingkatannya tadi ya, siapa yang paling banyak Al-Qur'annya, terus as-sunnahnya, siapa yang lebih dahulu berhijrah, masuk Islam, dan usia. Jadi usia itu justru terakhir. Kalau misalnya anak yang muda lebih cocok jadi imam karena ilmunya, sedangkan orang yang tua ilmunya sedikit gitu, boleh nggak yang muda mengimami yang tua? Boleh kan dari hadis ini ya. Dan janganlah seseorang mengimami orang lain di tempat kekuasaannya, dan janganlah ia duduk di rumahnya di tempat kehormatannya kecuali dengan seizinnya. Misalkan gini Bu, kita itu datang ke tempat orang, ke masjid orang. Terus ini misalnya kita sebagai laki-laki ya, POV-nya sebagai laki-laki. Misalnya kalau laki-laki datang ke masjid orang, ke masjid di kampung lain, boleh nggak dia ngimamin di situ? Sedangkan ada imam tetap yang biasanya mengimami di situ. Nah, kalau dari secara adab dan dari hadis ini dia nggak boleh mengimami langsung, kecuali dengan seizin imam tetap di masjid itu. Karena kan setiap itu ada kekuasaannya masing-masing. Misalnya ustadz ini biasanya ngimamin di sini, di masjid A, ustadz ini di masjid B. Ketika ustadznya datang ke masjid yang lain, nah, akan sebenarnya yang didahulukan untuk menjadi imam itu adalah imam yang di wilayahnya, yang biasanya imam di situ, kecuali kalau memang
diperbolehkan sama imam di masjid itu. Dan kalau kita sedang berkunjung ke rumah orang, ada satu kursi singgasana yang biasa diduduki oleh tuan rumah, apakah kita boleh mendudukinya? Tidak boleh, dan janganlah duduk di rumahnya, di tempat kehormatannya, kecuali dengan seizinnya. Jadi kalau misalnya kita bertamu di rumah orang, ada kursi yang mungkin kelihatannya itu biasa dipakai oleh tuan rumah, maka kita tidak duduk di situ kecuali dengan izin dari tuan rumah. Iya, atau misalkan ya di suatu tempat, misalkan di masjid aja kan ada kayak kursi biasanya untuk imam gitu di atas gitu. Nah itu boleh nggak kita duduk di situ? Ya dari segi adab, dari segi kesopanan itu tidak boleh kecuali dengan seizinnya ya, seizin yang punya gitu. Karena kan semua punya daerah kekuasaan masing-masing yang dimaksudkan dari hadis itu. Lalu hadis yang selanjutnya tentang yang tidak diperbolehkan menjadi imam. Wal Ibnu Majah min hadis Jabir wala ta'ummanna imra'ah rajulan wala a'rabi muhajiran wala fajir mu'minan. Menurut riwayat Ibnu Majah dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, janganlah sekali-kali seseorang perempuan mengimami laki-laki. Jadi yang enggak boleh jadi imam itu apa? Perempuan mengimami laki-laki. Tapi dulu pernah viral tuh di barat. Siapa? Aminah Wadud kan. Dia kontroversi sekali ya dengan pendapatnya yang memperbolehkan wanita mengimami laki-laki. Padahal sudah jelas hadisnya di sini. La ta'ummanna imra'ah rajulan. Tidak boleh seorang perempuan itu mengimami laki-laki. Wala a'rabi muhajir, dan orang yang dari pelosok, orang yang dari kalau di sini tuh bilangnya dari Baduy gitu ya, dari pedalaman. Baduy itu pedalaman ya, bukan suku Baduy yang di Banten. Baduy itu bahasa Arab, sebenarnya artinya pedalaman. Orang yang dari pedalaman tidak mengimami orang yang dari kota. Kenapa? Karena kan tentu beda ya, di kota itu ilmu lebih berkembang pesat, sedangkan di Baduy kadang mereka tertinggal. Oleh karena itu biasanya kondisinya itu orang yang di kota itu ilmunya lebih banyak daripada orang yang di pelosok. Ini yang dimaksud tidak boleh seorang Baduy mengimami seorang yang dari perkotaan atau yang dari tempat yang lebih yang lebih perkotaan lah. Dan tidak boleh orang yang bermaksiat mengimami orang yang mukmin. Misalnya nih, udah ketahuan dia itu seorang pembunuh gitu. Lalu di belakangnya itu di belakangnya itu makmumnya itu ada banyak orang soleh. Apakah boleh seorang yang terang-terangan mempunyai maksiat seperti itu mengimami orang-orang di belakangnya? Tentu tidak. Didahulukan adalah orang-orang yang soleh, yang mengerti agama, dan bukan orang-orang yang bermaksiat. Nah, yang maksud dari hadis itu adalah yang tidak diperbolehkan tadi apa, Bu? Wanita mengimami laki-laki. Lalu orang Baduy pedalaman mengimami, iya. Lalu orang bermaksiat mengimami orang mukmin. Ya. Yang selanjutnya adalah tentang merapatkan shaf atau barisan sholat. Wa an Anas 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rusul sufufakum wa qaribu bainaha wa hadu bil a'naq. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tertibkanlah barisan shafmu. Makanya kalau mau sholat kan suka dibilang apa? Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalat. Luruskanlah barisanmu. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf, karena sesungguhnya barisan yang lurus itu min tamamis shalat, dari sebagian dari kesempurnaan sholat. Dan luruskanlah dengan leher. Maksudnya kita kalau sholat itu kan antara leher satu dan leher lain, kalau dilihat dari jauh itu sejajar gitu, enggak zigzag, enggak yang ada yang ke depan, ada yang ke belakang. Yang dimaksud dengan luruskanlah dengan leher, ketika kita lihat barisannya itu lehernya itu sejajar, bahunya itu sejajar, enggak ada yang
mensela-mensela di depan, di belakang, dan sebagainya. Nah, ini adalah hadis tentang keutamaan merapatkan barisan di dalam sholat. Selanjutnya adalah tentang shaf yang terbaik bagi laki-laki dan perempuan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairus sufufir rijal awwalha. Sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang pertama. Ingat ya Bu, laki-laki itu shafnya yang paling baik yang pertama, yang paling dekat dengan imam. Dan sejelek-jeleknya ialah yang terakhir. Nah, yang sejelek-jeleknya shaf bagi laki-laki itu adalah yang terakhir. Tapi sebaik-baiknya shaf perempuan adalah shaf yang terakhir. Dan sejelek-jeleknya ialah shaf yang pertama. Kenapa bisa seperti itu? Ada yang tahu nggak? Karena kan kalau zaman dahulu masjidnya itu kan shaf depan laki-laki, di belakangnya perempuan. Kalau perempuan itu shafnya di depan, otomatis dia dekat dengan laki-laki. Maka inilah yang dimaksud dengan sejelek-jeleknya shaf perempuan itu adalah shaf yang pertama, karena ia paling dekat dengan laki-laki. Gitu. Makanya sebaiknya itu yang bukan terakhir juga, agak ke belakang gitu. Nah, ini juga berlaku ketika dalam perkumpulan atau pertemuan yang mana ada laki-laki dan perempuan. Kalau misalnya perkumpulannya itu laki-lakinya di depan, perempuannya di belakang, maka yang paling baik adalah posisi kita itu di mana? Di paling belakang, yang paling jauh dengan barisannya laki-laki. Ini bukan hanya dalam sholat saja, tapi juga berlaku di dalam misalnya ada perkumpulan, ada pertemuan. Biasanya kan kadang kita tuh di depan kan biar tahu, tapi ternyata itu yang lebih baik itu yang di belakang karena lebih jauh dari shafnya laki-laki. Nah, selanjutnya tentang posisi makmum yang sendirian di sebelah kanan imam. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata lailah fa kuntu an yasarihi fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si min wara'i fa ja'alani an yaminihi. Jadi suatu hari Ibnu Abbas itu sholat bersama Rasulullah. Lalu Ibnu Abbas itu berdiri di sebelah kiri Rasul. Jadi kan Ibnu Abbas itu ingat nggak Bu siapa? Yang membantu Rasul ya, dari beliau kecil selama 10 tahun itu membantu di rumah Rasul. Nah, seringkali ketika Rasulullah sholat di rumah, sholat sunnah atau qiyamul lail, Ibnu Abbas itu ikutan. Nah, suatu hari ketika Rasul sholat, Ibnu Abbas itu ikut sholat di belakang Rasul tapi berdiri di kiri. Lalu Rasulullah itu apa? Memegang kepalaku dari belakang dan memindahkanku ke sebelah kanan. Bisa bayangkan nggak ada anak kecil, ya? Kita misalkan ada anak kecil, anak kita ikutan sholat di belakang kita, tapi malah di sebelah kiri. Rasulullah tuh kayak pindahin gitu, pakai kepala, disuruh pindah ke kanan. Nah, tapi di riwayat lain ada juga yang bilang tangannya yang ditarik, bukan kepalanya. Jadi kayak kita giniin anak laki-laki, anak kecil itu loh, pindah gitu ke sebelah kanan. Berarti kan posisi makmum ya ketika imamnya laki-laki dan makmumnya satu laki-laki, posisi makmumnya itu di sebelah kanan. Nah, terus posisi makmum wanita di hadis setelahnya. Sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakuntu wa yatimun khalfahu wa ummu Salamah khalfana muttafaqun alaihi. Jadi dari Anas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat lalu aku dan seorang anak yatim berdiri di belakangku, berdiri di belakangnya, sedang Ummu Salamah berdiri di belakang kami. Jadi itu Anas bin Malik sholat sama seorang anak yatim. Di sini bukan berarti anak yang sudah meninggal bapaknya, tapi orang Arab itu menyebut yatim itu ketika anak itu belum balik. Karena kan yang namanya anak yatim kalau udah balik dia sebenarnya sudah bukan anak yatim lagi kan. Nah, yang dimaksud dengan yatim di sini adalah anak yang belum balik. Jadi Rasulullah sholat, lalu Anas bin Malik sama seorang anak kecil, anak yatim di sini maksudnya anak kecil sholat, belakang kan berarti. Nah, makmum wanitanya tadi siapa? Ummu Salamah
berdiri di belakang kami. Jadi barisannya itu imam, kalau makmumnya 2 orang laki-laki di belakangnya ya. Lalu di belakangnya lagi perempuan. Artinya perempuannya nggak sejajar dengan laki-laki kan, tapi di belakangnya lagi. Nah itu ya. Nah hadis yang selanjutnya batas yang terhitung dalam jamaah. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu annahu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqi'. Faraka an Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla an yusalli ila as-saffi faqala lahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Rawahu al-Bukhari wa zada Abu Dawud fihi. Faraka duna as-saff thumma masya ila as-saffi. Nah ini ceritanya agak lucu nih Bu. Jadi pada suatu hari ada sahabat yang bernama Abu Bakrah. Ingat ya, Abu Bakrah bukan Abu Bakar. Karena beda. Kalau yang ini namanya siapa? Abu Bakrah. Nah, ceritanya beliau ini, Abu Bakrah ini, ketika Rasulullah sedang sholat bersama para sahabat, Rasulullah udah lagi ruku. Nah, Abu Bakrah datanglah ke masjid tersebut, melihat Rasulullah sedang ruku. Misalkan ya di depan pintu itu udah ikutan ruku, jadi nggak di softnya. Iya, habis itu ada disebutkan di sini juga. Jadi beliau itu ruku sambil jalan ke dalam softnya. Kenapa? Biar nggak ketinggalan maksudnya, saking semangatnya gitu. Terus habis itu Rasulullah bersabda kan, beliau menceritakan dan mungkin Rasulullah tahu boleh nggak sih seperti itu. Jadi saking nggak pengen ketinggalannya, biar kita itu tetap dapat 1 rakaat gitu. Karena kan kalau imam masih ruku, kita kan masih dapat 1 rakaat ya. Dari kejauhan kita udah ruku, nggak di dalam shaf. Bahkan ketika ruku kita sambil jalan menuju shafnya. Jadi ruku sambil jalan. Bisa dibayangkan ya Bu, tapi saya nggak bisa praktekin. Bayangin aja kita ruku sambil jalan menuju shaf, biar nggak ketinggalan. Lalu Rasulullah nggak marah, nggak melarang atau tidak mencela. Rasulullah itu tahu ini kan dari semangatnya Abu Bakar, saking nggak pengen ketinggalannya rakaat tersebut. Tapi Rasulullah itu cuma mengatakan gini, semoga Allah menambah keutamaanmu, tapi jangan diulangi ya kayak gitu. Berarti kan nggak boleh. Walaupun kita itu kan ustazah, biar kita itu tetap dapat 1 rakaat, tetap dapat rukuknya imam. Boleh dong kita dari jauh udah ruku, lalu kita jalan sambil ruku menuju shafnya. Enggak ya Bu ya, nggak apa-apa ketinggalan. Ikuti aja apa yang imam kerjakan. Tapi kita udah masuk ke dalam shaf, jangan ruku sambil jalan, apalagi sujud. Kayak merangkak jadinya ya. Ustazah saya nggak pengen ketinggalan sholat gitu. Jadi imamnya lagi sujud, saya sujud dari depan pintu sambil jalan. Iya, kayak tikus dari gerindik gitu. Iya kayak curut atau kayak kelinci gitu, seret-seret gitu. Coba bayangin. Rasulullah aja kan nggak marah, mungkin kan karena Abu Bakar belum tahu. Cuma Rasulullah itu semoga Allah menambah keutamaanmu dan jangan diulangi. Gitu. Barangkali kan anak-anak kita suatu kali pernah melakukan seperti itu gitu, saking tidak tahunya. Bu, biar saya tuh dapat 1 rakaat sama imam, saya ruku aja dari jauh, terus lari jalan sambil ruku menuju shafnya gitu. Jangan ya nak ya, jangan diulangi seperti itu. Ya jangan ya dek ya. Apalagi sambil sujud gitu kan, gimana coba. Nah hadis yang selanjutnya, sholat orang yang terpisah dari jamaah. Wa an Wabisah bin Ma'bad Al-Juhani radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfas saffi wahdahu fa amarahu an yu'ida as-shalah. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wa sahahahu Ibnu Hibban wa lahu an Turkin la salata limun faridin khalfas saffi wa zada Tabrani min hadisi wa bisah ala dakhalta ma'hum aw ihtajarta rajulan.
Gini ceritanya, misalkan kita itu lagi sholat berjamaah, tapi pas datang kita itu cuma sendirian di soft kita, soft depan udah terisi dan soft kita itu cuma kita sendirian. Sah nggak sholatnya? Harus diulangi nggak sholatnya? Karena kan kalau di hadis ini diulangi lagi sholatnya gitu. Kalau misalnya kita itu softnya di belakang sendirian, nggak ada temennya. Nah, kalau di Madzhab Asy-Syafi'i disebutkan penjelasannya itu sholat kita tetap sah, cuma mungkin keutamaannya saja yang berkurang. Maka ketika kita dalam keadaan sholat berjamaah sendirian di belakang, caranya gimana? Narik salah satu orang di depan kita, ditarik, dipuk-puk gitu. Jangan ditarik gini ya, pun nanti orangnya kaget. Makanya belajar. Makanya pentingnya belajar, biasanya kita tuh puk-puk. Biasanya kalau ditepuk itu orangnya ngerti, dia mundur untuk nemenin si makmum yang sendirian tadi. Gitu. Itu ya, makanya ibu ketika ditepuk malah apa? Batal sholatnya. Yuk sadar saya orang Ngelanda kalau ditepuk baik cepet-cepet gitu. Ya ditepuknya pelan-pelan sambil kita itu paham, oh berarti dia itu kondisinya sendirian di belakang dan kita minta untuk ditemani gitu ya. Nah kalau yang sudah belajar kan sudah paham. Kalau misalnya ada yang nepuk, berarti kita diminta mundur untuk nemenin si makmum tadi yang sendirian di belakang. Kalau yang belum paham, kalau belum ya tidak apa-apa. Kan kalau di dalam Madzhab Syafi'i tidak perlu diulang sholatnya, dia tetap sah sholatnya, tapi mungkin keutamaannya berkurang. Kan ada yang mungkin ya, kenapa Bu? Yang nepuk mana ada dengan ibu belum. Batal dong sholatnya. Padahal yang bodoh itu bukan yang nepuk ya, yang ditepuk karena dia nggak tahu ilmunya. Ya benar nggak? Itulah pentingnya belajar. Iya, dia marah karena ketidaktahuannya. Makanya itu kan, alhamdulillah kita belajar. Ya, jadi kalau misalnya ibu-ibu dan berjamaah di sebuah masjid, tiba-tiba yang nepuk, jangan marah atau misalkan takut, jangan-jangan saya dihipnotis ditepuk-tepuk. Kadang kan gitu ya, didendam gitu dengan cara dipuk-puk gitu. Bisa jadi itu bukan orang yang lagi hipnotis, tapi dia minta kita mundur untuk nemenin dia di soft belakang bersama dia, biar dia ada temannya. Itu ya Bu ya, tentang sholat apa sih ketika dalam keadaan softnya itu dia sendirian gitu. Ini kan maka ya. Dari kanan aja ya, kanan yang ujung, biar dia kan mundur dan kita ikut di sebelah dia kan, karena kan kita ngisi soft yang sebelah kanan dulu kan, isi soft yang sebelah kanan dulu gitu kan. Yang perempuan kan ngisi soft sebelah kanan, kita tepuk yang sebelah kanan. Dia nggak mau atau nggak paham, ya udah coba sebelahnya. Kalau sebelahnya nggak paham juga dan mungkin kita tuh ya udahlah gitu, daripada ini langsung aja sholat sendirian, itu pun tidak mengapa. Sebenarnya tidak membatalkan sholat, sholatnya sah-sah saja. Cuma lebih utamanya kita tuh jangan sendirian di soft belakang gitu. Kadang tuh ya ada keadaannya tuh di sebuah masjid itu anak-anak itu nggak ngerti Bu. Anak-anak itu pengennya itu mencil di belakang sendirian, nggak mau gabung dengan soft. Nah, kita sebagai orang yang dewasa masih tahu, nah nggak sempurna loh, nggak afdol loh sholatnya kalau kamu itu misah barisannya dari soft. Nah, iya kan? Ini dua. Nah iya. Asli tahu deh. Yang mana ini enak, ini untuk saya ya. Jangan kan anak-anak ibu-ibu juga suka gitu kan? Iya, saya mau di sini aja sama Besti gitu, mau berdua gitu sama Besti. Iya, masalah kenapa ditanya? Gitu kan? Iya, saya juga sering lihat ada seorang anak ya, ketika saya sholat tarawih sebuah masjid. Anak saja ibu-ibu itu. Ibu-ibu juga lah ya ibu-ibu. Pengennya itu mojok di belakang gitu kan, nggak mau gitu,
gerah kalau bareng-bareng atau sempit gitu. Karena di sini ada, tapi bisa. Iya, makanya tuh pentingnya belajar tuh seperti itu. Biar kalau diingetin nggak marah. Ini Rasulullah aja udah nyuruh gitu kita itu untuk meluruskan shaf, merapatkan barisan dan mengisi shaf yang kosong, dan nggak boleh sholatnya menclok kesana sini sendirian. Nanti sholatnya nggak afdol, sah aja. Walaupun ada ulama mazhab lain yang bilang sholatnya nggak sah loh, harus diulangi. Tapi dalam tanda Syafi'i sendiri bukan tidak sah, tapi dia tidak mendapatkan keutamaan sholat. Bilangin bu, ibu sholat, tapi percuma sholatnya nggak utama gitu, nggak lengkap gitu. Oh gitu, ya Allah. Ya udah. Asik, Ibu Mimin yang maju. Udah kayak gila, sampai sini nggak sholat di basah. Udah di sini enak aja. Udah gimana sih kan udah gugur gitu. Iya, udah gugur kewajiban kita untuk mengingatkan kalau orang yang masih santai nggak mau mendekatkan nasihat kita, ya sudah gugur kewajiban kita, gitu ya. Itulah makanya pentingnya belajar ya. Biar ketika diingetin jangan merasa lebih pintar, nggak mau selalu sendiri. Kan kita juga mengingatkan itu sesuai dengan ketentuan yang Rasulullah ajarkan, bukan dengan semau kita sendiri gitu ya. Jadi ya kenapa banyak ya seperti itu ya. Iya betul, yang jalannya sampai ditepuk ya. Sampai ngasih kode itu ya. Sama. Yang sholat sendirian ya. Iya, ditepuk juga. Jadi dalam keadaan lagi sholat atau di luar sholat? Kan kita sendiri mencari teman, jadi sama kita sendiri juga itu teman kita itu. Iya ya. Ya itu. Kan dia bingung, dia mau gitu. Ya ketika kita datang, terus kita saya di barisan depannya udah rapet nih, nggak bisa nyelip gitu kan. Di sini disebutin kalau masih bisa nyelip di barisannya. Tapi kalau misalnya udah gak ada space atau tempat lagi, kita tarik salah satu dari orang yang kira-kira bisa menemani kita di barisan belakang, gitu. Ditepuk atau ditarik. Saya nariknya jangan kenceng-kenceng, muter dia kan. Ditepuk gitu. Oh berarti ini bisa mundur. Itu mendahulukan yang sebelah kanan dulu. Iya, utamanya dari kanan. Kanan kaki. Iya mana kaki ada aja ya Bu dramanya tuh, pasti di setiap masjid ada. Saya mengalami juga kok. Ada saya maunya tuh di ini aja, nggak mau di situ. Maksud saya kasihan kan aku sholat jadi apa namanya kurang ininya. Iya nggak afdol. Saya tuh begitu. Jadi lebih paham sama saya kalau dia bilang biarin aja deh. Iya. Yang penting kita sudah berusaha mengingatkan, kalau misalnya dia tetap abai, ya sudah gugur kewajiban kita ya. Kecuali kalau anak kita harus kita paksa ya Bu, biar kita mengajarkan dia gitu. Kalau orang lain kan apa bisa kita paksa gitu. Yang selanjutnya adalah jangan tergesa-gesa menuju sholat. Saya langsung baca artinya ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apabila engkau mendengar qomat, maka berjalanlah menuju sholat dengan tenang. Biasanya kita kalau udah dengar qomat di masjid, kita udah buru-buru lari-lari. Nggak usah lari-lari, berjalanlah saja dengan cepat tapi tenang. Karena apa? Kalau dulu pas masuk sholatnya kita juga masih dalam keadaan belum siap kan, gitu. Masih kayak deg-deg kayak gitu kan, masih kayak dalam keadaan belum siap untuk memasuki sholat. Berjalanlah menuju sholat dengan tenang dan sabar, jangan terburu-buru. Apa yang kau dapatkan bersama imam kerjakan. Misalnya kalau nggak buru-buru nanti ketinggalan, nggak apa-apa. Kalau imamnya udah ruku, ikuti aja rukunya. Jangan kita tuh biar nggak ketinggalan sholat kita lari sekencang-kencangnya. Tidak seperti itu juga. Karena kan ketika dalam kondisi itu nanti masuk ke sholatnya pasti kita tuh nggak tenang kan, dalam keadaan yang masih ngos-ngosan gitu.
Apa yang kau kerjakan, ya apa yang kau dapatkan bersama imam kerjakan. Apa yang tertinggal darimu sempurnakan. Ya udah, kalau memang misalkan kita itu harusnya masuk, tidak apa-apa gitu. Kita ikuti imam lagi ruku atau lagi sujud, ikuti saja. Kalau misalnya ada yang harus disempurnakan atau masuk, ya sempurnakanlah. Intinya tuh tenang aja, kalaupun masuk nggak apa-apa. Kalau masuk berarti yang salah siapa? Kita kan. Harusnya kalau pengen dapat sempurna rakaatnya, kita dapatnya lebih awal dong gitu. Ya kan? Nah, terus di setelahnya itu dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholat bersama seorang lebih baik daripada sholatnya sendirian. Sholat bersama dua orang lebih baik daripada bersama seseorang, dan jika lebih banyak lebih disukai. Maka semakin banyak jamaahnya itu semakin baik, semakin afdol ya. Dan di hadis selanjutnya adalah an Ummi Waraqah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amaraha an taquma ahla dariha. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Hibban Ibnu Huzaimah. Dari Ummu Waraqah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk mengimami anggota keluarganya. Ini berarti kan kita boleh mengimami anggota keluarga kita ketika kita sedang sholat di rumah. Tentunya makmum kita juga sesama wanita ya. Ini makanya kan judul hadisnya, wanita boleh menjadi imam bagi anggota keluarganya. Selanjutnya adalah bolehnya orang buta menjadi imam. Boleh nggak boleh buta jadi imam? Iya. Jadi sebenarnya ada ikhtilaf ulama ya, ada perbedaan pendapat. Ada yang tidak membolehkan orang buta menjadi imam dan ada yang membolehkan. Kita baca hadisnya ya. An Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam istakhlafa ibna Ummi Maktum yaumun nas wa huwa a'ma wa Ahmad wa Abu Dawud. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta Ibnu Ummi Maktum untuk menggantikan beliau mengimami sholat. Rasulullah minta ke Ibnu Ummi Maktum untuk jadi imam sholat, padahal beliau itu buta. Maka ini menjadi dalil bagi mazhab yang memperbolehkan orang yang buta menjadi imam. Kadang kan orang yang buta itu lebih pintar dari kita ya, hafalannya lebih banyak ya, ngajinya lebih bagus. Padahal kita yang bisa melihat ngajinya biasa-biasa aja. Apa? Iya, malas banget. Jadi saya punya cerita ya, dulu pas waktu saya di Mesir itu, saya itu ngaji ya, jadi setoran hafalan. Karena kan di kuliah itu diwajibkan setiap semester itu minimal 2 juz. Saya carilah kalau di situ kayak rumah Quran gitu ya, kayak rumah Quran Al-Furqan untuk nyetorin hafalan saya sambil dibenerin bacaannya. Nah, biasanya kalau misalnya itu ditanya mau syekhnya yang bisa melihat atau yang tunanetra. Karena banyak syekh-syekh yang pintar Al-Quran, ilmunya banyak, tapi maaf, tunanetra. Pertama saya syekh yang bisa melihat saja gitu kan. Jadi kita ditawari sama petugasnya tuh, kayak resepsionisnya tuh ditawari, kamu mau sama syekh yang bisa melihat atau yang enggak, yang bisa melihat gitu. Ya udah kan, saya sama teman saya berdua gitu. Cuma kok kayak gak nyaman ya, karena kan mungkin kita tuh berdua sama syekh, walaupun kita berdua masuk, tetap aja kadang-kadang merasa kurang nyaman. Terus di kesempatan yang lainnya saya mau coba sama syekh yang maaf tunanetra gitu. Saya coba lagi dengan syekh yang tunanetra. Beliau itu ternyata lebih detail, lebih teliti. Kamu tuh salah ini. Padahal kita yang bisa melihat loh, bisa dengan jelas yang melihat bacaan. Tapi beliau tuh cuma mendengar hafalan kita, bisa tahu kamu kurang ini gitu. Lebih apa ya namanya? Lebih tegas gitu, lebih inilah daripada maaf syekh yang bisa melihat gitu. Makanya itulah mungkin ya. Ibnu Ummi Maktum itu kan diperintahkan Rasulullah menjadi imam walaupun beliau buta. Berarti kan beliau itu ilmunya lebih daripada sahabat yang lain gitu. Dan Rasulullah itu ingin mengisyaratkan bahwa boleh orang buta itu menjadi imam ya selama dia memenuhi kualifikasi sebagai imam gitu. Ya, karena saya merasakan sendiri ketika saya itu ngaji bersama syekh yang maaf yang tunanetra, itu lebih kerasa banget ininya. Kayak diajarinya, kayak
cuma dengar dari suara ngajinya tanpa melihat. Kadang kan kita tuh yang dengerin hafalan anak kita, dengerin hafalan orang sambil baca juga kan. Nah, kalau yang tunanetra kan nggak sambil baca, cuma dengan pendengaran, tapi lebih detail, lebih teliti. Ya, Masya Allah ya. Kalau kita berarti yang matanya bisa, alhamdulillah bisa melihat, itu harusnya lebih baik lagi ya. Cuma ya tadi malas. Iya, kebanyakan ini ya Bu ya, kebanyakan yang dilihat, kebanyakan kurang syukur kita tuh, kurang syukur kita alhamdulillah bisa melihat. Kita tidak mempergunakan penglihatan kita dengan baik. Kita bisa mendengar, kita tidak menggunakan pendengaran kita dengan baik. Kita bisa berbicara, kita tidak mempergunakan lisan kita untuk berbicara yang baik. Kalau kita melihat tadi, yang tunanetra saja, Masya Allah, hafalannya lebih bagus daripada kita yang bisa melihat, lebih detail daripada muridnya yang penglihatannya itu sempurna. Istilahnya seperti itu ya, bukan berarti membandingkan, tapi berarti Allah kita tuh harus banyak banget syukurnya, ya harus banyak banget belajarnya daripada orang-orang yang mempunyai kekurangan ya. Selanjutnya adalah mensolati mayit muslim. Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu ala man qala la ilaha illallah wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah ad-Darqutni isnadin dhaif. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatlah orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah dan salatlah di belakang orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kan ini orang itu mah iya sih muslim gitu, tapi muslim KTP. Kita boleh nggak kalau misalnya orang tersebut meninggal, kita sholatin karena dia cuma muslim KTP doang, tetap disolatin nggak? Tetap ya dia, jangan karena dia nggak Islamnya Islam kejawen misalkan, atau Islam apa namanya itu Sunda Wiwitan yang lagi viral sekarang tuh ya, Wiwitan, Sunda Wiwitan gitu. Selama dia masih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya, wa anna Muhammadar Rasulullah, kita tetap harus mensolatkannya ketika dia meninggal. Jangan karena dia mah Islamnya Islam KTP atau Islam kejawen. Jadi kalau Islam kejawen mah itu aliran ya Bu ya. Dia masih bersyahadat enggak? Masih bersyahadat, cuma keyakinannya agak-agak ini ya, beda dengan kita ya. Nah, selama dia masih mengucapkan kalimat tauhid dan syahadat, maka kita wajib mensolatkannya ketika dia meninggal. Jangan sampai karena dia marah gitu, Islamnya Islam apa gitu, kita nggak mau sholatin. Enggak ya Bu ya, selama dia masih ahlut tauhid, masih mengucapkan kalimat tauhid dan syahadat, maka tetap kita sholatkan. Yang selanjutnya, yang terakhir, tentang makmum masbuh, harus mengikuti imamnya. Idza ata ahadakumus shalah wal imam ala halin falyasna' kama yasna'ul imam. Rawahu Tirmidzi bi isnadin dhaif. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kamu datang untuk melakukan sholat sedang imam berada dalam suatu keadaan, maka hendaklah dia mengerjakan. Ya ini sama ya, kalau misalnya imamnya lagi ruku, ya kita ikut ruku, jangan kita sibuk sendiri. Karena ya itu tadi, ada yang udah ketinggalan 2 rakaat ya, dia itu biar ngejar imamnya sama gitu, salamnya bareng, dia cepet-cepet terus nggak ngikutin imam. Paham nggak Bu? Iya, jadi dia gerak sendiri menyelesaikan 2 rakaat yang masbuknya. Dia rakaat ketiga bersama imam dan salam bareng bersama imam. Boleh nggak yang seperti itu? Tidak boleh. Kalau memang kita masbuk dan mendapati imam sedang dalam keadaan sujud, ya kita ikut sujud. Kekurangannya ya disempurnakan setelah imam salam, kita berdiri lagi untuk menyempurnakan kekurangan sholat kita. Kadang tuh anak-anak sering banget saya lihat kayak gitu, dia gerak-gerak sendiri, nggak ngikutin imamnya. Ya kita harus lebih ini lagi ya, sounding lagi ke anak-anak bahwa yang kalau namanya sholat berjamaah itu mengikuti imam, jangan imamnya lagi apa dia gerak sendiri tidak mengikuti imam gitu ya. Itu makanya
kita itu belajar tentang bab sholat berjamaah dan imamah, bahwa namanya imam itu liyutamma untuk diikuti. Jadi kita sebagai makmum mengikuti apapun gerakan imamnya. Itu ya Bu, alhamdulillah sudah selesai membaca hadis-hadis di bab sholat berjamaah dan imamah. Gimana, ada pertanyaan atau gimana? Ya, silakan. Tasbuk itu kan maksudnya pada pertama kali kita dalam tasbuk itu yang udah kedua gitu kan. Kedua. Nah, terus kita udah masuk itu pas selesai itu kita udah masuk ke pertama kedua itu udah masuk yang kalau kita sholat atau kita ngulang yang itu yang kedua itu. Jadi maksudnya gini, kan kita maksudnya di sholat rakaat kedua kita sudah waktu satu rakaat apa memang udah karena dalam keadaan hukum apa sujud lah gitu kan. Nah, maksudnya itu yang satu sholat itu di keadaan sholat batasnya, kalau kita masih mendapati imam ruku, kita masih mendapatkan satu rakaat itu. Terus Al-Fatihahnya gimana? Nah, di bab sifat sholat yang belum pernah kita bahas, ketika kita mendapati imam sedang ruku, maka kita sudah mendapatkan satu rakaat itu, dan Fatihahnya itu ditanggung dengan imam. Yang dimaksud Al-Fatihah ditanggung oleh imam itu dalam keadaan yang seperti itu. Tapi kalau udah selesai rukunya, kita mendapati imam misalkan udah dalam keadaan sujud atau udah dalam keadaan duduk, ya berarti ya satu rakaat itu kita tidak dapatkan disempurnakan ya nanti. Tapi jadi kita nambah 2 rakaat lagi. Iya, kalau misalkan ibu mendapati imam dalam ruku, pasti mendapati rakaat tersebut. Kalau udah selesai ruku, udah bangkit dari ruku, udah pokoknya tuh batasnya tuh ruku. Gitu. Iya, jadi seperti itu. Tapi jangan kayak tadi ya Bu, Abu Bakroh. Biar dapat ruku, biar dapat tinggalan rakaat itu, akhirnya ruku dari jauh sambil